dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kami doakan semoga ikhwan akhwat yang mungkin sedang sakit, semoga segera Allah berikan kesembuhan, dan yang sedang dalam keadaan sulit, mudah-mudahan segera Allah berikan kelapangan, kesabaran dan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Baik, senang sekali kami hari ini bisa menemani ikhwan akhwat kembali di program rutin kita di setiap Sabtu siang, menemani ikhwan akhwat baik yang mendengarkan sambil menemani kesibukan pekerjaannya, atau mungkin yang mendengarkan sambil berkumpul dengan keluarga, dan mungkin juga yang mendengarkan sambil menemani di tengah kemacetan di dalam kendaraan. Kami menemani ikhwan akhwat dalam program acara Kilat Kajian Islam Latanza dalam rubrik Sakofah Islam pada edisi hari ini, Sabtu 8 Rajab 1445 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 20 Januari 2024. Bersama Ustazah Hani Iskandar SPD, dan beliau sudah hadir di studio. Maka kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh. Bagaimana kabarnya, Ustazah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah juga pas kajian hari ini dimulai, hujan sudah tidak turun lagi. Alhamdulillah. Allah beri kemudahan untuk tetap siaran tanpa terhalang hujan, Yeah. Baik, pada kesempatan di siang hari ini Ustazah akan membahas sesuai dengan bulan yang saat ini sedang kita lewati, yaitu bulan yang penuh keistimewaan, yaitu bulan apa? Bulan Rajab. Masya Allah. Tema yang akan dibahas Ustazah adalah keistimewaan bulan Rajab. Bagi ikhwan akhwat yang ingin bertanya, nanti bisa dikirimkan ke nomor WhatsApp di 087 763 556 969. Kita simak bersama ilmu yang akan disampaikan oleh Ustazah Hani dalam waktu 30-40 menit ke depan. Tafadhol Ustazah. Jazakillah, Teh Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini atas izinnya, atas rahmatnya, kita semuanya dapat berkumpul kembali sama-sama tholabul ilmi, semuanya semata-mata karena ridha Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan yang betul tadi Teh Nisa sebelum kesini tuh hujan ya, cukup besar gitu. Meskipun hari ini memang cuacanya masih mendung, tapi alhamdulillah tadi ketika berangkat Allah mudahkan ya, akhirnya berhenti. Alhamdulillah sampai. Dan kemarin juga sama, mungkin hujannya tidak berhenti ya. Kalau untuk di Sukabumi itu dari malam sampai malam lagi itu terus menerus. Tapi mudah-mudahan semoga hujan yang diturunkan Allah ini menjadi keberkahan. Amin. Membuka pintu rahmat, bukan menjadi bencana begitu ya, mudah-mudahan insyaallah. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah kita semuanya, Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalan Islam. Mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada para pengikut Rasul yang insyaallah nanti mendapatkan syafaat dikarenakan keistiqomahan kita dalam mengikuti seluruh ajaran-ajaran beliau insyaallah. Alhamdulillah Teh Nisa tadi sesuai dengan tema ya. Hari ini kita sudah memasuki bulan Rajab, alhamdulillah. Tidak terasa lagi dari bulan ke bulan, tahun ke tahun itu seperti cepat ya. Iya, pergantian bulan gitu.
bukan hanya bulan, mungkin tahun ke tahun, 2 bulan lagi menjelang Ramadan juga gitu ya, perasaan baru kemarin gitu ya, kita Ramadan, kita saum, kita tarawih gitu ya, kemudian bulan ini tinggal menghitung hari mungkin ya, 1 bulan lebih insya Allah kita akan menghadapi bulan Ramadan. Sebagaimana biasanya kaum muslimin dan muslimah ketika menghadapi bulan Ramadan kemudian masuk ke bulan Rajab, ada doa yang senantiasa selalu kita panjatkan gitu ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya, kaum muslimin muslimah dimanapun berada, di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan menyampaikan kita di bulan Ramadan, sehingga bisa beribadah, kemudian juga bisa meraih pahala ridha Allah di bulan Ramadan nanti insyaallah. Amin ya Allah amin. Terkait dengan keistimewaan bulan Rajab, pada dasarnya mungkin semua bulan, semua hari, semua tahun itu juga baik ya teh, gitu. Baik. Dan meskipun seperti itu, tapi memang ada beberapa keistimewaan yang Allah berikan di beberapa waktu tertentu, sebagaimana Allah juga memberikan keistimewaan di beberapa tempat tertentu gitu ya. Kalau biasanya kita dengar hari yang paling utama di antara 1 minggu begitu ya, itu langsung kita pasti tahu bahwa hari yang paling utama adalah hari Jumat gitu ya, disebut Sayyidul Ayyam gitu. Nah, bulan pun sama, Allah memberikan beberapa keistimewaan pada bulan-bulan tertentu, dikarenakan memang ada dalil begitu ya, ada dalil yang memang menguatkan bahwa bulan-bulan ini adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Kemudian selain itu juga ada sebab-sebab mengapa akhirnya bulan ini disebut sebagai bulan yang memang memiliki keistimewaan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Nah, bulan Rajab sendiri mengapa disebut sebagai bulan yang istimewa di dalam Islam begitu ya? Allah Subhanahu wa taala memang menetapkan beberapa bulan. Di antaranya ada bulan Rajab, ada bulan Muharram gitu ya, kemudian bulan Zulhijjah dan Zulqa'dah gitu. Nah, dalam surah At-Taubah ayat 36 di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaq as-samawati wal ardi minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyimu fala tazlimu fihinna anfusakum. Sungguh bilangan bulan menurut Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan dalam catatan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya terdapat 4 bulan haram atau 4 bulan yang suci. Itulah agama yang lurus, karena itu janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan itu. Nah, terkait dengan terjemah begitu ya, terjemah dari surah At-Taubah tadi, di sana ada kata-kata yang memang harus digarisbawahi terkait perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak boleh untuk menzalimi diri sendiri pada bulan-bulan haram. Ya. Dalam artian menzalimi diri sendiri, di sana itu kita tidak boleh untuk menyakiti diri, kemudian menzalimi diri dengan aktivitas-aktivitas yang memang diharamkan, aktivitas-aktivitas yang memang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Nah, untuk diri sendiri saja sudah tidak boleh. Berarti kepada orang lain pun di bulan-bulan haram itu tidak boleh untuk menzalimi ya. Nah, itu secara khosnya ya teh. Meskipun memang secara umum di luar bulan yang 4 itu pun memang tidak boleh menzalimi diri sendiri dan orang lain begitu ya. Hanya memang ada kekhususan ini terkait dengan ketidakbolehan berperang di bulan haram gitu ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya itu melarang untuk menumpahkan darah di bulan-bulan haram gitu. Bahkan ketika misalnya memang pada masa dulu Islam gitu ya sering berperang dengan orang-orang kafir pun gitu ya, perang-perang itu tidak boleh dilaksanakan gitu kan ya, tidak boleh terjadi pada bulan-bulan haram, kecuali jika berkaitan dengan tadi
bermaksiat kepada Allah gitu. Jika ada yang bermaksiat kepada Allah, maka itu wajib untuk diperangi begitu. Jadi kalau misalnya secara sengaja menzalimi orang lain, menzalimi diri sendiri gitu, itu tidak diperbolehkan gitu. Nah, ada pula hadis riwayat Muslim. Di sana dikatakan bahwa minha arba'atun hurum salasun mutawaliyat, Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajabu syahru mudarad ladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Jadi di sana dikatakan bahwa di antara bulan-bulan yang haram itu ada 4 bulan gitu ya, yang memang dikhususkan. 3 di antaranya berurutan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Itu di bulan 10 bulan 11, 12 dan bulan pertama ya, bulan pertama dalam kalender Islam. Lalu yang terakhir adalah Rajab ya. Dan Rajab ini adalah bulan yang terdapat di antara bulan Jumadil dan bulan Sya'ban. Nah, kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwasanya karena 4 bulan tadi adalah bulan yang diistimewakan, bulan yang mulia, maka berdasarkan riwayat dari Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'ab Al-Iman, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dosa yang dilakukan pada bulan-bulan haram tersebut itu berlipat ganda. Itu ya, sama dengan amal-amal soleh dan pahalanya. Gitu. Jadi kalau misalnya di luar bulan-bulan haram pahala kemudian dosa itu, ini mungkin gambaran yang diindra ya sama kita mungkin ya, ini hanya penalaran kita. Kalau misalnya di bulan-bulan lain melakukan dosa itu 1, misal kita 1 kali melakukan dosa itu 1 misal, berarti kalau di bulan-bulan haram bisa berkali-kali lipat, karena memang sangat-sangat diutamakannya bulan ini sehingga tidak diperbolehkan untuk melakukan suatu kemaksiatan. Sehingga kalau misalnya tetap ada yang melakukan, maka ancamannya adalah berkali-kali lipatnya dosa. Dan sebaliknya, jika ada yang melakukan amal soleh di bulan-bulan yang haram gitu ya, bulan-bulan haram yang tadi disebutkan, maka pahalanya pun akan berlipat ganda dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain gitu ya. Nah, ini tentu berbeda pembahasan nanti kalau misalnya dibandingkan dengan bulan Ramadan ya Teh ya. Yang mana di sana juga ada keistimewaan juga tersendiri begitu. Nah, ini fokus kita kepada bulan Rajab ini, bahwasanya memang ternyata 4 bulan ini dan salah satunya bulan Rajab itu adalah bulan yang Allah pun di sana memberikan besar-besaran pahala begitu ya, memberikan dan membuka pintu-pintu pahala bagi yang melakukan amal soleh, dan juga menegaskan gitu ya, akan membuka pintu-pintu dosa juga begitu kan ya, akan memberikan juga dosa bagi mereka yang melakukan kemaksiatan dengan berkali-kali lipat gitu. Nah, itu dari sisi dalil ya. Jadi dari sisi dalil bulan Rajab itu memang disebutkan menjadi salah satu bulan yang mulia. Nah, kemudian selain secara dalil, bulan Rajab pun secara historis ya, secara sejarah memang merupakan bulan yang memiliki keistimewaan karena di dalamnya terdapat banyak peristiwa bersejarah, banyak aktivitas-aktivitas kaum muslimin yang memang di sana itu penuh dengan kemuliaan gitu ya. Yang pertama ada aktivitas atau ada sejarah terkait dengan hijrahnya Rasulullah. Hijrah pertama Rasulullah SAW bersama para sahabat ke Habsyah, ke Ethiopia ya, waktu itu menemui Raja Najasyi gitu kan. Itu adalah peristiwa pertama yang memang dilakukan atau terjadi pada bulan Rajab gitu. Kemudian selanjutnya ini juga ada peristiwa yang sudah masyhur ya Teh, terkenal, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Itu terjadi setelah Rasul mengalami kondisi tahun-tahun yang menyedihkan, amul huzni gitu ya, karena ditinggalkan oleh banyak orang-orang tercintanya, orang-orang terdekatnya. Kemudian juga tantangan dakwah semakin berat begitu ya, sehingga Allah mengembirakan Rasulullah dengan adanya Isra dan Mi'raj tadi gitu ya. Nah,
pada saat Isra dan Mi'rajnya ini Rasulullah ini beliau kemudian menerima amanah, yaitu berupa kewajiban sholat ya, kewajiban sholat. Tapi kemudian ternyata tidak sampai situ, bahwa dalam sejarahnya diceritakan oleh para ulama bahwa Rasulullah pada saat Isra dan Mi'raj pun diberikan amanah untuk memimpin sholat langsung, menjadi imam dari seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul Allah SWT, dan itu dilaksanakan di Baitul Maqdis yang hari ini sedang dijajah ya, begitu. Jadi secara historis para ulama menyebutkan bahwa Rasulullah SAW ini memang diperuntukkan oleh Allah SWT selain sebagai khatamun nabiyyin juga sebagai pemimpin dari seluruh umat, begitu, pemimpin dari seluruh nabi dan rasul, seperti itu. Nah, kemudian peristiwa yang lain di bulan Rajab adalah tegaknya negara Islam pertama di Madinah, ya, yang mana di negara Islam itulah Rasulullah dan para sahabat menerapkan Islam secara kafah, gitu, melaksanakan seluruh aturan Islam yang terkait dengan individu, kemudian terkait dengan aturan bermasyarakat dan juga aturan bernegara. Nah, ini menjadi salah satu kemenangan besar bagi kaum muslimin, di mana pada waktu itu kaum muslimin memiliki pelindung, memiliki pemimpin yang satu, ya, memiliki khalifah, begitu kan ya, yang menerapkan aturan Islam. Nah, ini diriwayatkan di Al-Hakim Al-Mustadrak, gitu ya, dan diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, ya, peristiwa tersebut. Kemudian selanjutnya di bulan Rajab juga adanya momen peralihan kiblat. Momen peralihan kiblat dari awalnya di Baitul Maqdis, kemudian berubah ke Masjidil Haram. Ya, ini bisa dibaca mungkin ya di tafsir Ibnu Katsir, gitu ya, terkait dengan hal ini, dan ini masih terjadi di bulan Rajab, gitu. Kemudian selanjutnya ada juga peristiwa Perang Badar. Perang Badar. Jadi awal mula Perang Badar itu terjadi di bulan Rajab. Yang tadi ya berkaitan dengan apa yang tadi saya sampaikan, Tenisa, bahwa memang ada pelarangan, gitu ya, ada pelarangan untuk tidak berperang di bulan-bulan haram. Tetapi kemudian ketika ada orang-orang kafir yang menentang dan juga menghalang-halangi orang, gitu ya, orang-orang muslim untuk bisa beribadah kepada Allah, maka itu diperbolehkan. Pengecualiannya di situ. Gitu. Maka perang Badar terjadi, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian juga peristiwa lain ada pembebasan Damaskus. Kalau hari ini disebut sebagai wilayah Syam, ya. Jadi ada pembebasan wilayah Syam di bawah Panglima Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, yang kemarin sempat terkenal ya. Iya, muncul lagi, yang memang kemudian menjadi viral dan digemari oleh anak-anak muda, ya, bahkan sampai anak-anak kecil pun, gitu. Jadi mengenal lagi salah satu sosok sahabat Rasulullah, Abu Ubaidah ini, begitu ya. Dan di mana beliau ini adalah salah satu panglima yang membebaskan Syams bersama dengan Panglima Khalid bin Walid, gitu. Kemudian selanjutnya ada juga perang Yarmuk, perang besar antara kaum muslimin dengan pasukan Romawi, ya, yang kalau misalnya kita baca di sirahnya, baca di sejarahnya, bahwa betapa perbandingan pasukan kaum muslimin dengan pasukan Romawi itu sangat luar biasa, tidak seimbang, begitu ya. Tapi kemudian alhamdulillah Allah memenangkan kaum muslimin. Kemudian selanjutnya ada pembebasan Irak, juga terjadi di bulan Rajab. Kemudian ada juga pembebasan Baitul Maqdis yang kedua, sebelumnya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian pembebasan Baitul Maqdis kedua itu di perang Hittin kalau tidak salah, di perang Hittin yang dipimpin kaum muslimin itu oleh Salahuddin Al-Ayyubi, gitu ya, membebaskan Palestina dari rongrongan pasukan salibis, begitu. Nah, itu juga terjadi pada
bulan Rajab. Akhirnya setelah 88 tahun dijajah oleh pasukan salib, Palestina atau Baitul Maqdis itu kembali lagi ke pangkuan kaum muslimin, dan itu di bulan Rajab. Nah, saking banyaknya peristiwa-peristiwa tersebut, itu semoga bisa menjadi motivasi begitu ya bagi kita semuanya hari ini untuk bisa menjaga kemuliaan bulan-bulan tersebut gitu. Jadi dari peristiwa-peristiwa yang tadi disampaikan, bahwa kemuliaan bulan Rajab selain memang sudah dikukuhkan dengan dalil, tapi kemudian dikuatkan juga dengan aktivitas-aktivitas kaum muslimin yang bermanfaat begitu. Jadi banyak peristiwa-peristiwa, banyak sejarah-sejarah kaum muslimin yang penuh semangat, yang spektakuler dalam rentang waktu yang singkat itu kemudian bisa dilakukan pada bulan Rajab gitu ya, semata-mata untuk keberlangsungan kehidupan Islam di situ teh. Nah, tinggal hari ini bagaimana caranya kita ketika masuk ke bulan-bulan yang suci tersebut, tidak hanya mengingat bulan-bulan tersebut secara seremonial saja gitu ya. Misal ketika kita masuk ke bulan Rabiul Awal begitu ya, ketika Rasulullah dilahirkan, dikenal dengan peristiwa Maulid gitu ya. Peristiwa Maulid kita merayakannya, tapi kemudian ya seremonial saja gitu ya, mengadakan acara, setelah itu selesai, tapi tidak dipahami apa sih makna dari Maulid Nabi begitu ya. Sama seperti halnya bulan-bulan suci yang lain, termasuk Rajab. Ketika kita sudah masuk Rajab, kira-kira apa sih yang bisa didapatkan, atau makna apa yang bisa didapatkan oleh kaum muslimin, pelajaran apa yang bisa didapatkan oleh kaum muslimin dengan masuknya kita semua hari ini ke bulan Rajab begitu. Apakah hanya seremonial saja mengingat peristiwa-peristiwa masa lalu atau bagaimana begitu. Nah, kalau misalnya melihat begitu ya dari penjelasan-penjelasan tadi, bahwasanya sebetulnya ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh kaum muslimin ketika masuk ke bulan-bulan suci begitu ya. Salah satunya bulan Rajab. Apa saja itu begitu ya? Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bahwa kaum muslimin ini sudah saatnya untuk mulai berhenti bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keutamaan yang tadi disampaikan di awal, bahwa kalau melakukan aktivitas-aktivitas yang beribadah kepada Allah, berarti akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Tapi kalau bermaksiat, maka dosanya pun berlipat ganda gitu. Ya, jadi memang sudah harus wanti-wanti, harus warning begitu ya Teh Nisa, bahwasanya kita itu tidak boleh bermaksiat kepada Allah, terutama di bulan-bulan yang suci gitu ya. Nah, kemudian juga yang kedua adalah kaum muslimin harus mulai giat beramal solih. Kenapa beramal solih? Karena sebagaimana yang tadi disampaikan, bahwa pada masa dahulu kaum muslimin itu banyak melakukan aktivitas-aktivitas amal solih gitu ya, bahkan melampaui prestasi-prestasi yang sangat gemilang gitu kan ya. Mereka berdakwah ke berbagai penjuru dunia gitu ya, ke Irak ya, Palestina sudah tentu, Syams gitu ya, kemudian Damaskus dan lain sebagainya. Itu kalau bukan dikarenakan adanya tekad untuk bisa beramal soleh lillahi ta'ala, itu tidak mungkin terjadi kan gitu. Bahkan misalnya dakwah bisa sampai akhirnya, Islam itu bisa sampai akhirnya ke Indonesia, ke Sukabumi yang melintasi lautan gitu ya, itu tidak mungkin akan ada kecuali dengan adanya tekad untuk beramal solih, dengan niat bahwasanya Islam ini memang wajib untuk disebarkan, bahwa Islam dengan aturan kafahnya itu wajib untuk disampaikan kepada siapapun berhak untuk mengetahui, dan siapapun berhak untuk menerapkan Islam gitu. Jadi harus giat beramal solih gitu ya. Seperti apa amal soleh yang senantiasa dilakukan begitu kan ya oleh seorang muslim. Yang pertama, mungkin kalau dari sisi ibadah mahdhah di bulan Rajab dan Sya'ban itu Rasulullah memberikan arahan atau memberikan saran untuk lebih memperbanyak saum misal gitu ya, untuk memperbanyak saum begitu ya, apalagi mau menghadapi bulan Ramadan. Ini adalah salah satu aktivitas ibadah mahdhah bagi individu gitu kan ya, untuk bisa
mengisi hari-hari di bulan Rajab dan juga bulan-bulan yang lain dengan aktivitas yang bermanfaat. Kemudian juga memperbanyak ibadah-ibadah sunnah yang lain, begitu ya. Kemudian melakukan kewajiban-kewajiban yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya yang sunnah tetapi juga yang wajib, gitu kan ya. Termasuk di dalamnya adalah dakwah. Begitu. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa memahami bahwa oh ya, bulan Rajab ini bulan utama, perbanyak saum ya, perbanyak ibadah-ibadah sunnah ya, perbanyak sedekah ya, dan lain sebagainya, kalau tidak ada yang menyampaikan, begitu ya. Kalau tidak ada yang memberitahu, bagaimana orang lain bisa tahu, begitu ya. Berarti di situ harus ada aktivitas menyampaikan, ada aktivitas dakwah kepada masyarakat, begitu ya, untuk sama-sama bisa beramal solih di bulan yang suci, begitu. Nah, di dalam surah Al-A'raf ayat 96 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaikum barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bahwa andaikan penduduk suatu negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan membuka pintu keberkahan, baik itu dari langit dan dari bumi, gitu ya. Akan tetapi kebanyakan manusia itu mendustakan, gitu ya, mendustakan kebenaran, mendustakan apa-apa yang disampaikan dan didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Maka wajar jika Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan azab, gitu ya. Maka wajar jika kami mengazab mereka atas perbuatan dan dosa yang mereka lakukan, begitu. Jadi kembali lagi bahwa di bulan Rajab ini kita diingatkan kembali untuk bisa beraktivitas amal soleh yang banyak, gitu ya. Kemudian menghindarkan diri kita dari hal-hal yang memang bermaksiat kepada Allah. Semata-mata tadi kemuliaannya ada di situ teh. Ada pahala dan dosa di sana yang yang ditimbang oleh Allah. Kemudian juga memang dinamakan mulia itu ketika memang tadi melakukan aktivitas-aktivitas mulia, begitu ya. Jangan sampai aktivitas-aktivitas yang kita lakukan sebagai seorang muslim justru mencoreng atau justru mengotori kemuliaan bulan-bulan yang suci ini, begitu. Nah kemudian ada satu firman Allah lagi di surah At-Taubah ayat 105 yang artinya, bekerjalah kalian, lalu Allah dan Rasulnya serta kaum mukmin akan melihat pekerjaan kalian, dan kalian akan dikembalikan pada Allah yang maha mengetahui apa-apa yang gaib dan apa-apa yang nyata, begitu ya. Dan Allah kemudian akan membalas segala apa yang kalian kerjakan. Jadi di sini kita ditekankan kepada pengertian bahwa kita ini harus berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan amal soleh, gitu ya. Terutama di bulan-bulan Rajab. Mengapa? Karena nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mempertimbangkan, gitu ya. Punya timbangan pahala dan dosa di sana. Dan kita itu tidak akan bisa menghindari itu semua. Kenapa? Karena kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Tidak ada tempat berlari, begitu ya. Tidak ada tempat untuk mengadu kemana-mana lagi. Karena memang seluruhnya itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu kan. Sehingga memang satu hal yang perlu kita tekankan di sini bahwa oh iya, ketika kita masuk ke bulan mulia, salah satunya bulan Rajab ini, maka kita harus senantiasa mengevaluasi, memuhasabah, kemudian mempersiapkan diri. Apa ya yang harus kita lakukan di bulan-bulan mulia ini, gitu ya. Apa ya hal-hal yang harus kita hindarkan di bulan-bulan yang mulia ini, gitu, sehingga kita tetap mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi teknisa juga sahabat Latansa rahimakumullah, bahwa konteks amal solih di dalam Islam itu harus mencakup dua hal, begitu ya. Yang pertama, amal solih dalam Islam itu pertama diniatkan harus ikhlas lillahi ta'ala, ya. Yang kedua, cara berbuat atau mengerjakan aktivitas-aktivitas yang lillahi ta'ala itu harus sesuai dengan aturan-aturan yang Allah dan Rasulnya berikan juga, gitu. Jadi amal soleh itu terkait dengan niat dan cara.
Kalau salah satunya memang tidak ada, begitu ya, salah satunya tidak ada, itu tidak dikatakan sebagai amal yang sholih. Ya, misal ketika seseorang itu memang menafkahi keluarga, misal ya. Jadi kalau dulu itu ingat zamannya ini si Pitung ya teh ya. Si Pitung itu kan terkenal dengan dermawannya, gitu ya. Sering sedekah, berbagi gitu ya kepada masyarakat yang pada waktu itu berada dalam penjajahan. Tapi kemudian yang diberikan kepada masyarakat itu adalah harta-harta hasil mencuri, gitu ya, hasil mencuri gitu kan dari penjajahnya sendiri. Nah, dari sisi niat mungkin betul, niat ingin membantu, iya. Kalau kalau ibu mungkin ya atau bapak di rumah untuk anak-anaknya nafkah gitu ya, niatnya betul. Tapi ketika misalnya memberi nafkah lewat cara yang tidak baik, hartanya dihasilkan dari cara-cara yang tidak baik, misalnya hasil korupsi misal, atau hasil muamalah yang mengandung ribawi, maka itu tidak dikatakan amal sholih, begitu. Jadi kalau misalnya niatnya sudah betul, berarti caranya pun harus betul. Sebaliknya, ketika caranya betul tapi niatnya bukan lillahi ta'ala, itu pun sama, tidak dikatakan sebagai amal sholih. Jadi ketika berbuat baik, sholatnya sih betul begitu ya, bermuamalahnya betul, tapi niatnya semata-mata hanya untuk mencari keuntungan pribadi misal, gitu ya, atau untuk mencari image yang baik di depan siapa, misalnya sholatnya atau ibadahnya baik begitu ya. Nah itu juga tidak dikatakan sebagai amal sholih begitu ya. Di dalam ruang lingkup apapun semuanya dikatakan amal sholih ketika niatnya betul dan caranya sesuai dengan aturan Allah dan Rasulullah, termasuk saat ini gitu ya, ketika kita memperingati bulan Rajab begitu ya, memperingati bulan Rajab, niatnya harus ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian cara-cara memperingatinya pun harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW, bagaimana cara memperingati kemuliaan bulan-bulan Rajab gitu ya, bulan Rajab dan bulan-bulan yang lainnya maksudnya. Jadi tidak boleh ada aktivitas-aktivitas yang memang bermaksiat di sana. Misal mengadakan pengajian, misal ya teh ini pengajian untuk khusus nih bulan Rajab, mengundang siapa, pengajian massal, tapi kemudian ikhwan akhwati campur. Nah itu juga kan jadi sesuatu yang harus diperhatikan. Jadi tetap harus berada pada aturan Allah, caranya harus betul begitu ya. Atau ketika misalnya infak, yuk banyak sedekah, iya, tapi uangnya tadi gitu ya, hasil dari hal-hal yang sifatnya ribawi gitu ya, atau hasil mengambil hak orang lain, itu pun sama gitu, tidak dikatakan sebagai amal soleh gitu ya. Itu mungkin teknisa ya, pembahasan singkat terkait dengan kemuliaan bulan Rajab ya, keistimewaan bulan Rajab. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Hani. Demikianlah ikhwan akhwat, telah kita simak bersama-sama pemaparan yang disampaikan oleh Ustaz Hani yang membahas dengan tema keistimewaan bulan Rajab. Dan kami mengundang bagi ikhwan akhwat yang ingin bertanya atau menyampaikan saran maupun komentarnya bisa dikirimkan ke nomor WhatsApp di 087 763 556 969. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali, maka tetap di Radio Latanza FM, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu.